Halo, selamat datang di MathNet Channel bersama Pak D di sini dalam tutorial pembelajaran matematika. Materi matematika wajib untuk kelas 10 ini membahas tentang nilai trigonometri di setiap kuadran. Kalau ini adalah materi yang Anda butuhkan, maka Anda sudah pada channel yang tepat. Selamat datang di MathNet Channel. Pertama, kita akan membahas tentang kuadran pada trigonometri. Kuadran pada Kartesius. Ada 4 kuadran, yaitu antara X plus dan Y plus, yaitu kuadran 1. Kemudian kuadran 2 berada di daerah X-nya min, Y plus. Kuadran 3 terletak di X-nya min, Y-nya juga min. Sedang kuadran 4 adalah X-nya plus, Y-nya yang negatif. Ini adalah kuadran pada Kartesius. Bagaimana kuadran pada trigonometri? Trigonometri 0 derajatnya berada pada X plus di sini. Sudut 90 derajat berada di Y plus. Maka antara 0 dan 90 adalah kuadran 1. 90 dan 180 terletak kuadran 2. Dan antara 180 dan 270 terletak kuadran 3. Dan seterusnya sehingga berikutnya adalah kuadran yang keempat. Jadi perputaran antara kuadran pada Kartesius dan kuadran pada trigonometri sama, yaitu ke arah kiri perputarannya. Ada yang membedakan untuk sudut pada kompas. Kita pun juga mempelajari tentang sudut pada kompas. Yang membedakan adalah nolnya itu berada di arah utara, 90 derajatnya arah timur, 180 derajatnya selatan, 270 derajat adalah arah barat, dan 360 derajat arah utara kembali. Perputarannya adalah arah kanan. Ingat, sudut pada trigonometri dan sudut pada kompas berbeda, walaupun sama-sama 360 derajat untuk setiap putarannya. Yang membedakan adalah awal, ini, trigonometri mulai dari 0 di sebelah ini, X plus, sedang pada kompas, 0 derajatnya itu menunjukkan arah utara. Putarnya ke kanan, trigonometri putarnya ke kiri. Tolong ini dibedakan. Marilah kita coba praktekkan di kuadran manakah titik-titik berikut ini. 2, min 5. Kita lihat di sini ada plus, min. Berarti di sini ya, plus, min. Berarti dia di kuadran 4. Min 4, min 5. Berarti min, kuadran 3. 7,5 plus ya, berarti di kuadran 1. Min akar 2, 1. Min, plus, berarti berada di kuadran 2. 3, akar 3, plus, berarti di kuadran 1. Bagaimana kalau 1,0? 1,0 itu berada di sini, ya. Nah, antara kuadran 1 dan kuadran 4, ya. Disebut kuadran 1 boleh, kuadran 4 juga bisa. 0, min 2 juga sama ya. 0, min 2 itu di sini. Ya. Berarti terletak antara 3 dan 4. Min 5, min 3 akar 2. Min, berarti di kuadran 3. Sudah kan ya? Baik. Setelah kita bisa mengidentifikasi titik-titik tersebut di kuadran mana, maka kita akan mudah nanti untuk membahas soal-soal selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana dengan sudut? Di kuadran manakah sudut-sudut berikut? 35 derajat berarti antara 0 dan 90 berarti kuadran 1.
135 berarti antara 90 dan 180, berarti di kuadran 2. 220 antara 180 dan 270 ya, berarti di kuadran 3. 301, nah di sini ya, berarti di kuadran 4. 97 di kuadran, di sini kuadran 2. 280 berarti di kuadran 4. 180, nah ini berarti di antara 2 dan 3. 345 berarti di sini ya, di kuadran 4. Oke. Menemukan nilai trigonometri di setiap kuadran. Nah, begini. Sekarang kita lihat di sini, kita ambil aja titik di kuadran 1. A 3,4, berarti X-nya 3, Y-nya 4, R-nya pasti 5. Ya. Lalu di sini kita cari sin kostannya, nilai sin kostan untuk titik tersebut ya. Ya, di sini lihat, ini sudah kita sudah hitung ya, seperti ini plus ya. Berikutnya sekan, kosekan dan kotangennya ya. Dengan menggunakan definisi trigonometri kita sudah dapatkan ya. Ternyata hasilnya apa? Semuanya positif. Ini yang penting. Ini yang penting ini ya. Kemudian B, kita ambil min 6,8 itu berada di kuadran 2. Bagaimana untuk di kuadran 2? Kita identifikasi X-nya, Y-nya dan R-nya. R-nya dengan menggunakan Pitagoras ya, kita dapatkan 10. Nah, kita menggunakan definisi trigonometri ya, silakan dicek sendiri. Di sini yang penting bahwa yang positif itu yang sin ya. Kita cek berikutnya sek, kosek dan kotnya. Ini kosek yang positif. Berarti di sini adalah sin dan kosek yang positif. Ya, kita ingat ya, sin. Berikutnya di kuadran 3 diwakili oleh titik C min 4, min 3 ya. Kita sudah identifikasi nilainya dengan menggunakan definisi trigonometri. Oke. Kemudian kita lihat di sini yang positif ternyata hanya tan. Di sini kot ya, pasangannya tentunya saja ya. Ya. Kemudian di sini untuk kuadran 4 diwakili oleh D. Ya, D. Oke, ya. Identifikasinya sudah. Ini perbandingan trigonometrinya kita hitung ya. Nah, ternyata cos dan sek pasangannya ya, yang positif. Ya, kita ingat untuk yang kuadran 3 tan sama kuadran 4 cos, ya. Baik, kita rangkum apa yang kita temukan. Nah, ini rangkumannya dalam bentuk nilai positif. Ya. Di kuadran 1 itu sin cos tan ya. Kita catat saja ini untuk sin kuadran 1 dan 2 positif ya tadi ya. 1 dan 2. Di kuadran 2 positif juga ya. Kalau kuadran 1 semuanya sin cos tan. Nah, sekarang kuadran 4 cos positif, kuadran 1 cos positif ya. Nah, sekarang tanya di kuadran 1 dan 3 dari hasil menemukan tadi ya. Jadi dengan kata lain, kuadran 1 itu semua fungsi positif. Kemudian kuadran 2 hanya sin, kuadran 3 hanya tan, kuadran 4 hanya cos. Atau sin itu positifnya di 1 dan 2. Tan itu di 1, 3, cos itu hanya di 1, 4 ya. Ingat, pasangannya juga ikut ya. Sin dengan kosekan, cos dengan kosekan, tan dengan kotan ya, begitu. Nah, sekarang kita coba melengkapi tabel ini ya untuk mengetahui nilai positif atau negatifnya. Sekarang kita lihat di sini 75. Jadi kita kenali kuadran dulu ya. Kita kenali kuadrannya dulu. Ya. Sin 75 di kuadran 1 ya. Ini kan berarti sin kuadran 1 itu adalah positif. Sekarang
cos 225. 225 itu di kuadran 3. Miliknya tan. Ya, maka di sini negatif kalau cos. Gitu ya. Sekarang 95 itu di sini di kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu miliknya sin. Kalau tan berarti min. 300. Nah, di sini di kuadran 4. Ya, kuadran 4. Nah, sekan di kuadran 4 itu positif. Karena sekan itu milik cos, ikut cos ya. Sekan itu ikut cos. Berikutnya adalah kosekan 200 di kuadran 3. Miliknya tan. Ya, miliknya tan berarti negatif. Ya. Kot 115. 115 itu di kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu miliknya sin, berarti sini negatif. Tan 315. 315 itu di kuadran 4. Miliknya cos, berarti tan itu negatif nilainya. Sin 195. 195 itu di sini ya, sudah di kuadran 3. Ya, karena lebih dari 180 kan. Nah, miliknya tan, maka negatif. Oke. Cos 291 di sini di kuadran 4. Miliknya cos sendiri, maka positif. Begitu ya. Mudah kan ya? Oke. Nah, di kanan ini ada tabel. Silakan berlatih, silakan diisi sendiri. Temukan kuadrannya dulu, baru nilainya positif atau negatif. Mudah kan ya? Silakan dicoba. Nah, sekarang menentukan nilai trigonometri di setiap kuadran. Nah, ini ya. Kita lihat di sini, kuadran 1 itu kita sebut dengan sudut lancip. Misalkan sudut lancipnya diwakili oleh alfa. Yang kuadran 2 itu adalah 180 min sudut lancip. Kalau kuadran 3, 180 plus sudut lancip. Artinya apa? Di sini di kuadran 2 ini sudutnya kurang dari 180. Ya, berarti min alfa. Kalau di kuadran 3 itu sudutnya lebih dari 180. Maka ditulis 180 plus alfa. Ya, alfa itu sudut lancip atau sudut di kuadran 1. Demikian juga yang di kuadran 4 ini terhadap 360 ya. 360 min alfa. Jadi di sini hanya terhadap 180 dan 360 ya yang kita bicarakan. Berikutnya adalah relasi sudut terhadap 180 dan terhadap 360. Contohnya ini 120. 120 itu berada di kuadran 2, berarti 180 min 60. Ya kan? Jadi 120 nilainya adalah 180 min 60. Nah, angka 60 inilah yang dicari. Ya. 225 adalah 180 plus 45 derajat. Ya, jadi plus 45. Jadi 45 ini yang dicari. Demikian juga 330 adalah 360 min 30 derajat. Gitu ya. Jadi ini alfanya ini yang dicari. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksudkan ini. Nah, ini ya. Sin 120 derajat sama dengan sin 180 min 60. Sama dengan sin 60. No, kan? Jadi ini relasinya. Sin 120 nilainya sama dengan sin 60. Gitu ya. Nah, tentang berapa nilai realnya, ya sama dengan setengah akar 3 ya. Yang jelas sin 120 dengan sin 60 itu nilainya sama. Ini karena relasi sudut. Demikian juga cos 225. Nah, sama dengan cos 180 plus 45. Jadi angka 45 ini yang penting. Ini sama dengan min cos 45. Mengapa min? Karena cos 255 itu berada di kuadran 3. Kuadran 3 miliknya tangen. Maka min cos. Ya. Berapa nilainya? Min setengah akar 2. Oke. Tan 330 derajat. Nah, ini di kuadran 4 ya. Tan 360 min 30. Nah, berarti relasinya itu 30 derajat ini ya. 320 dengan 30 derajat. Min tan 30. Mengapa min? Karena 330 itu di kuadran 4 miliknya cos tadi ya. Sudah kita pelajari. Ya.
maka tan min. Min tan berapa? Ya, min sepertiga akar 3. Jadi nanti di sini ada dua pekerjaan. Yang pertama adalah merubah dari sudut lebih dari 90 derajat ini semuanya ya, atau lebih dari kuadran 1 menjadi sudut-sudut di kuadran 1 ya. Karena ini mudah dihafal. Oke. Setelah itu dicari nilainya. Baik. Mari kita coba menyederhanakan fungsi trigonometri berikut ya. Jadi di kuadran 2 maka 180 min 55. Maka di sini adalah min cos 55. Kenapa min? Karena di kuadran 2 miliknya sin. Sin 100 derajat sama dengan sin 120 min 80. Jadi yang ini yang penting ya, yang lancipnya ini. Maka sama dengan sin 80. Mengapa ini plus? Karena di kuadran 2 itu miliknya sin. Udah kan ya? Tan 180 plus 15 ini ya. 195 adalah 180 ditambah 15. Maka sama dengan tan 15. Mengapa positif? Kuadran 3 miliknya tan sendiri. Cot 312 sama dengan cot 360 min 48. Ya. Maka min cot 48 derajat. Kenapa min? Karena di kuadran 4 miliknya cos. Kalau cot berarti min. Nah, sekarang berikutnya adalah sekan. Sekan 294 adalah 360 min 66. Berarti sama dengan sekan 66. Kenapa? Karena di kuadran 4 miliknya cos. Berarti sekan ikut positif. Nah, sekarang juga kosekan ya. Kosekan. Kosekan ini di kuadran 2. Di kuadran 3. Di kuadran 3 miliknya tan, maka min kosek 40 derajat. Ya. Sin 355. Sin 360 min 5 derajat. Oke, berarti min sin 5 derajat. Ya, mudah ya, karena ini di kuadran 4 miliknya cos. Tan 104 derajat. Tan 180 min 76. Di kuadran 2 miliknya sin. Jadi tannya min gitu ya. Yang penting ini min plusnya. Demikian juga ini. Ya. Sekan 225 adalah sekan 180 plus 45 di kuadran 3 miliknya tan. Berarti min sekan 45 derajat. Cot 258. Cot 180 plus 78 di kuadran 3. Positif cot. Oke. Baik. Mudah kan? Mudah sekali. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentukan nilai fungsi trigonometri berikut. Nah, ini menentukan nilai ya. Jadi ini kita pilihkan sudut-sudut yang istimewa ya. Tan 135 itu adalah tan 180 min 45 ya kan. Nah, itu sama dengan min tan 45. Nah, dengan cara tadi ya, relasi sudut. Nah, berarti sama dengan min 1 ya. Sekan 300 derajat berarti sekan 360 min 60 ya. Karena ini di kuadran 4, kuadran 4 itu miliknya cos, berarti ini plus sekan 60. Ya, sama dengan 2. Sin 225 itu adalah sin 180 plus 45, ini kuadran 3 ya, berarti min sin 45. Nilainya berarti min setengah akar 2. Cot 180 plus 60 ini di kuadran 3. Milik kuadran 3 miliknya tangan, maka cot pun juga plus cot 60 derajat. Ya, hasilnya adalah sepertiga akar 3. Cos 120 derajat. Yaitu cos 180 min 60. Berarti di kuadran 2 ini ya. Kuadran 2 berarti min cos 60 derajat sama dengan min setengah. Baik. Nah, di sini ada soal-soal berikut ya. Jadi 6 sampai 10 ini dengan cara yang sama silahkan dicoba. Pertama dinyatakan dulu dalam kuadran 1 ya, sudut-sudut kuadran 1. Setelah itu ditentukan
hasilnya ya, sampai menemukan hasilnya. Mudah ya. Nah, bagaimana kalau kita disuruh menentukan nilai fungsi trigonometri dalam bentuk radian ya, bukan sudut. Nah, ini nomor 1, cos 2pi per 3. Kita ubah dulu menjadi derajat ya. Karena 180 dibagi 3 itu 60, kali 2 120. Nah, sama dengan cos 180 min 60 ya. Kita tentukan kuadrannya. Nah, min cos 60 derajat. Oke. Nah, hasilnya berapa? Ya, min sepertiga akar 3. Yang kedua adalah sin 5pi per 6. Nah, pi itu 180 bagi 6 kan 30 ya. 30 berarti sin 150 derajat, ya kan? Berarti sin 180 min 30. Oke. Berarti karena ini di kuadran 2, maka plus sin 30. Berarti sama dengan setengah. Oke. Sekarang yang ketiga, sekan 5pi per 4. 180 dibagi 4. Ya. 45 berarti sekan 225 derajat. Oke. Nah, sekarang diubah menjadi sekan 180 plus 45. Berarti ini di kuadran 3. Berarti min sekan 45 derajat. Karena kuadran 3 itu miliknya tan. Nah, berapa nilainya? Sama dengan min akar 2. Ya, sekan 45 derajat itu. Yang keempat, cos 7pi per 4. Ya, pi-nya dibagi 4. Ya, 180 bagi 4. Ya, berarti cos 315 derajat ya. 45 kali 7. Nah, sekarang cos 360 min 45 di kuadran 4 miliknya cos sendiri, jadi plus cos 45 derajat. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Berikutnya, cosek 7pi per 6. Pi per 6, jadi 180 bagi 6 itu adalah 30 kali 7, berarti cosek 210 derajat ya. Cosek 210 derajat itu diubah menjadi cosek 180 plus 30. Jadi di kuadran 3 pasti ini negatif ya. Min cosek 30 derajat. Berapa dia? Adalah min 2. Yang keenam, tan 5pi per 3. Pi-nya 180 dibagi 3 itu 60 kali 5 sama dengan 300. Tan 300 derajat. Di kuadran 4 ya. Berarti min tan 60 derajat. Berarti hasilnya adalah min akar 3. Gampang ya. Baiklah teman-teman, para sahabat penggemar matematika, kita telah mempelajari tentang menentukan nilai-nilai fungsi trigonometri di setiap kuadran ya. Kuadran 1, 2, 3 maupun 4. Baik dalam satuan derajat maupun radian ya. Dengan mudah kita selesaikan tadi, tetapi harus banyak berlatih supaya kita semakin habil. Nah, kalau ini tadi adalah materi yang sungguh bermanfaat bagi Anda, maka minta tolong untuk subscribe, like, share, dan komen MathNet channel ini ya. Terima kasih telah menonton. Salam sukses.